Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus mendengarkan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sukacita bukan? Kalau sudah sukacita, mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Laskar Kristus, siap, yes! Mari kita bangkit berdiri ya, sukacita ya hari ini. Mari kita pujikan Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
kasih semangat, kita pujikan kasih sukacita. Silakan duduk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan seperti wanita.
Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, kita berjumpa lagi di Smiling Kid lewat YouTube. Kita belum bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bisa bertemu melalui apa? Melalui YouTube. Nah, ya apa-apa. Kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa lewat WA juga bisa ya, per kelas masing-masing. Nah, saat ini kita akan belajar tentang buah roh kelemah lembutan. Ini kakak langsung ya. Nah, kelemah lembutan. Kira-kira kelemah lembutan itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang kelas besar? Apakah kelemah lembutan seperti ini? Kayak orang apa? Apakah kelemah lembutan seperti ini? Iya. Apa seperti itu? Tidak. Kalau itu namanya apa? Lemah gemulai. Nah, di sini kita belajar tentang kelemah lembutan. Karakter kelemah lembutan, sifat kelemah lembutan harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena ketika orang percaya kepada Kristus, orang tersebut tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia, pasti kelemah lembutan itu akan muncul. 9 buah roh itu akan muncul, salah satunya yang kita pelajari saat ini, kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu, ini kakak kasih tahu ya, definisinya untuk kelas besar. Kelemah lembutan itu adalah orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan atau kelebihan, namun dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya, bisa mengontrol emosinya. Nah, tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasa kelebihan yang dimilikinya itu, namun dia dapat memakai kekuatan tersebut, kelebihan tersebut dengan baik, dengan benar, dengan bijaksana. Nah, itulah kelemah lembutan. Saat ini di dalam Alkitab ada satu tokoh yang akan kita pelajari ya saat ini. Tokoh tersebut Tuhan sendiri loh yang ngomong bahwa dia adalah orang yang lemah lembut. Kita buka di Bilangan 12 ayat 3. Ayo sama-sama kita buka ya. Yang kelas besar bawa Alkitab toh, yang kelas kecil mendengarkan aja. Bentar ya, kakak bukakan. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Nih Alkitabnya kakak kecil sekali ya. Nah, akhirnya ketemulah. Ayat yang ketiga, kakak bacakan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Di sini dikatakan bahwa Musa itu melebihi dari semuanya, dari semua manusia yang ada di muka bumi tentang kelemah lembutannya. Kok bisa ya Musa dijadikan tokoh Alkitab yang memiliki kelemah lembutan yang luar biasa? Masih ingat tentang cerita Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Ingat ya? Kapan lalu kita belajar tentang 10 tulah. Nah, di sini kelemah lembutan Musa itu ditunjukkan, terlihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberang laut. Ingat ya? Akhirnya apa? Ketika dikejar Raja Fir'aun, mujizat Tuhan dinyatakan, bangsa Israel melewati laut yang terbelah.
Fir'aun mengejar. Ketika bangsa Israel sampai di daratan, Fir'aun dan pasukannya masih di tengah-tengah laut. Akhirnya apa? Air laut kembali menutup. Fir'aun dan pasukannya mati, meninggal di air tersebut, air laut yang sudah kembali. Di mana bangsa Israel sudah selamat bersama dengan Musa, dipimpin oleh Musa. Di sini kelemah lembutan Musa ditunjukkan lagi. Nah, ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun itu gak ada air. Haus mereka, haus banget. Nah, mungkin ini ceritanya belum pernah disampaikan. Ada beberapa tahun kemarin, mungkin ada yang sudah dengar. Mungkin yang adik-adik kelas 5 dan 6 mungkin pernah dengar ya. Tentang air di Marah. Nah, di situ bangsa Israel 3 hari perjalanan tidak ada air minum. Mereka mulai marah-marah, mereka bersungut-sungut. Di situ Musa berdoa, berseru sama Tuhan. Ayo kita lihat videonya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sudah lihat adik-adik videonya? Nah, videonya tentang air di Marah tadi. Musa menyikapi semuanya itu dengan tidak marah-marah, tapi dia berdoa, berseru sama Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan. Ketika Musa dimarahin sama bangsa Israel, Musa tidak marah-marah, tetapi dia melakukan sebuah tindakan, dia berdoa, berseru sama Tuhan, Tuhan menolong. Contoh yang kedua, kelemah lembutan Musa ditunjukkan lagi. Kita lihat videonya. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, hari ini Sister Krista akan bercerita tentang roti dari surga. Hah? Roti dari surga? Apa itu ya? Nah, makanya simak ceritanya baik-baik ya. Roti
dari surga. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan kita. Daripada di sini kita akan mati kelaparan, kata mereka. Semua orang kelaparan. Musa lalu meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan pun berjanji akan mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya, seluruh tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan bundar. "Wah, roti dari surga," kata mereka. Ya, itu adalah mana. Tuhan telah mengirim mana untuk mereka makan. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa mana itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya untuk sehari saja. Jangan berlebih dan jangan bersisa. Tetapi ada juga yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Keesokan harinya, mana yang bersisa itu penuh dengan cacing. Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang ke-6, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana, meski disimpan sampai esok harinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga. Demikian juga Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, makanan dan minuman setiap hari. Tapi ingat, Tuhan juga tidak suka melihat anak-anak yang menyisakan makanannya. Nah, ambillah makanan secukupnya dan habiskanlah. Dengan begitu, kamu sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lupa selalu mengucap syukur atas makanan, minuman yang Tuhan berikan. Nah, sudah lihat ya videonya? Nah, itu bangsa Israel marah-marah. Apa? Gak ada makanan. Padahal apa? Tuhan selalu menunjukkan pertolongannya. Bersungut-sungut. Aduh Musa, lebih baik kita kembali aja. Kita ingat sama apa suasana di Mesir dulu, kita bisa makan, gak ribet. Apakah Musa marah-marah ketika bangsa Israel mengecewakan, ketika bangsa Israel memarahinya? Tidak. Musa tetap berseru berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih mujizat pertolongan. Ketika bangsa Israel marah-marah bersungut-sungut, Bapak Musa tidak melakukan tindakan yang sama, marah-marah bangsa Israel, tidak. Dia berdoa, Tuhan menunjukkan mujizat, yaitu roti mana. Nah, itu adalah contoh kelemah lembutan Bapak Musa. Nah, kita semuanya, adik-adik yang di rumah, Kak Vidya juga, kita semuanya belajar tentang kelemah lembutan. Kita tidak bisa berupaya lemah lembut itu dengan kekuatan kita, tidak bisa. Tetapi Roh Kudus, tetapi Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk memiliki kelemah lembutan. Mungkin kita
dimarahin teman-teman kita. Ada teman kita, kamu itu, oh memang apa? Sukanya bagi-bagi makanan supaya apa? Supaya banyak temennya. Terus kita marah-marah. Ya biarinlah, wong aku punya ya tak kasih na temen-temen. Tidak ya, tetapi sikap lemah lembut ketika adik-adik dikatain, padahal adik-adik sudah berbuat baik, adik-adik sudah memberikan makanan yang dimilikinya mungkin lebih ya. Kita punya kelebihan, kita bagikan ke teman-teman kita. Ternyata ada yang merespon, ada yang menanggapi bahwa kita itu apa? Kalau sekarang ingat ya, adik-adik kelas besar, pansos, panjat sosial. Pingin supaya terkenal, supaya banyak teman. Padahal tidak, kita memberi karena apa? Karena kasih mungkin. Tetapi ditanggapi dengan hal yang jahat, hal yang tidak baik. Tetapi kita bisa, oh enggak apa-apa, ini karena aku punya lebih sedikit. Jadi ya aku kasihkan berkat Tuhan. Jadi kita menjawab, kita menanggapinya tidak dengan tambah marah. Tetapi kita menunjukkan, enggak, ini aku ada berkat dari Tuhan Yesus. Jadi orang yang mendengar pun tidak langsung ikut marah, tetapi ternyata dia itu berbagi berkat karena dia itu diberkati Tuhan. Nah, itu adalah contoh dari kelemah lembutan. Ketika berbicara dengan lemah lembut, dengan pimpinan Roh Kudus, tidak dengan marah-marah. Sehingga orang yang melihat kita juga tidak jadi marah, tetapi akhirnya menjadi suka sama kita. Ya, nah itu adalah contoh kelemah lembutan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada ayat hafalan. Kita untuk kelas 1 sampai kelas 6 ada ayat hafalan tentang kelemah lembutan. Kita buka di Matius 5 ayat yang kelima. Ini untuk ayat hafalan kelas besar ya. Kelas tengah, kelas besar. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mudah kan? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ayat hafalan ini khusus untuk kelas 1 sama kelas 6. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil sampai adik-adik yang kelas 6 ada aktivitas kegiatan yang bisa dikerjakan di rumah. Nanti difoto, yang ayat hafalan juga divideokan ya. Nah, kita mau berdoa sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan tolong kami untuk memiliki hati yang lemah lembut seperti hati-Mu Tuhan. Seperti tokoh Alkitab Musa. Tuhan, lembutkanlah hati kami untuk kami mampu Tuhan ketika kami bertemu dengan teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami, tampil Tuhan kelemah lembutan itu di dalam kehidupan kami sehingga dapat dirasakan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau ya Tuhan dengan kekuatan-Mu, dengan pimpinan-Mu Roh Kudus untuk kami melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
kecil dan difoto dan dikirim di grupnya. Dan jangan lupa buat kelas 1 sampai kelas 6 jangan lupa menghafalkan ayat hafalannya dan kirim videonya ke grupnya masing-masing. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan sebab Kau besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong kami untuk bisa beribadah semelingkit bersama-sama. Tuhan, kami memohon pertolongan berkat-Mu sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan. Tuhan memberkati ketika kami sekolah, ketika kami bermain, berkati, lindungilah kami semuanya. Dijauhkan kami ya Tuhan dari mara bahaya. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya pandemi COVID ini izinkanlah untuk bisa ditangani dengan baik, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala dengan penuh sukacita. Kami hanya bisa berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk pemerintahan di Indonesia ini. Berkatilah ya Tuhan Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GBI Sentro. Kiranya gereja ini pun Tuhan dapat menjadi berkat, menjadi jawaban doa Tuhan bagi kota Sidoarjo. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah gembala kami Oma Suko, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah semua jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami, menuntun tiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.